Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus. Haleluya, kita berjumpa lagi di dalam ibadah raya online kita. Walaupun saat ini keadaan kita masih dalam pandemi yang mungkin belum membaik, tapi mari sama-sama kita tetap percaya bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur buat segala kasih dan kebaikan-Mu. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segalanya ya Bapa. Hari ini kami mau sama-sama siapkan hati kami, pikiran kami ya Bapa, hanya untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Biar pujian-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Kau ya Bapa, dan menyenangkan hati-Mu selalu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Jemaat kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Sebab hari ini kita telah diberi kuasa. Yang percaya sama-sama kita naikkan pujian ini. Diberi kuasa.
hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, kami bawa hidupku. Terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Pulihkan hidupku, baharui hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat segala waktu indah yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama datang sujud di altar-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami ya Bapa, kami siapkan hidup dan bahkan roh kami hanya untuk terus fokus terhadap Engkau. Sekarang kami siap mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dimanapun Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, mengikuti program ibadah kita pada saat ini, dan bersyukur kita semua saat ini dalam keadaan yang sehat-sehat berkat perlindungan dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Katakan amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada saat ini saya akan berbagi tentang firman Tuhan, bagaimana hidup dalam sebuah pertobatan. Pertobatan itu sendiri berasal dari kata metanoia, dari bahasa Yunani yang berarti adalah pertobatan. Namun kalau dilihat lebih dalam lagi, makna daripada metanoia merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada perjumpaan kita dengan pribadi Yesus yang disertai dengan afirmatif terhadap panggilannya. Dan respon kita ini harus dilakukan secara radikal, ya, menyeluruh, totalitas, untuk berubah sebagai bukti tanggapan kita kepada panggilan Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, ya Tuhan, inilah hidupku, aku datang kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pertobatan yang pertama kita lakukan
sebagai umat pilihan Tuhan adalah ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan dan menerima Ia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Di sana terjadi sebuah situasi yang dikatakan hidup baru. Hidup baru bukan berarti tubuh kita ini tiba-tiba berubah, yang tua jadi muda atau yang muda jadi tua begitu. Bukan. Tetapi lebih kepada adanya sesuatu yang hidup di dalam diri kita sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Ternyata ada maut di dalam kita yang mati, yaitu bagian daripada roh kita. Di dalam hidup kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Jadi yang mati sebelum kita percaya Tuhan Yesus dan menerima Ia sebagai juru selamat kita adalah roh kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh belas kasih-Nya, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita mengatakan, Tuhan Yesus, aku datang. Aku seorang yang berdosa. Aku percaya kepadamu bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Dan kita menerima Ia sebagai juru selamat kita pribadi, maka pada saat itu juga sesuatu yang besar terjadi. Roh kita dihidupkan oleh Dia. Sehingga kita mempunyai satu hidup yang baru di dalam kita. Di mana yang tadinya kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dengan hidup yang baru ini, kita memiliki sebuah relasi yang dipulihkan bersama Tuhan, bersama Yesus. Dan oleh darahnya ini, kita telah diangkat menjadi anak. Dan kita dapat mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah pertobatan kita cukup sampai di situ saja? Oh tidak, saudara-saudari. Ternyata pertobatan itu memakan waktu yang cukup panjang untuk kita bisa melewatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, kita dapat melihat kenapa pertobatan itu harus berjalan, terus terjadi di dalam hidup kita. Dan saya mengatakan bahwa pertobatan sepanjang hidup. Kita baca Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Simak baik-baik. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Baik, catat. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Oke? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oke? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Dalam daging ini adalah hidup oleh iman. Oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudaraku, start pertama sudah kita lalui, menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat dan kita memiliki hidup baru. Tapi langkah berikutnya ternyata saudara-saudaraku, bahwa setelah kita mengalami hidup baru, roh kita hidup, dan masih hidup di dalam daging. Nah, Bapak Ibu, selama aku hidup di dalam daging ini, dan rohku juga hidup di dalam daging,
Berarti ada roh Tuhan, ada rohku dan ada kedaginganku yang hidup di dalam aku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, aku telah hidup baru dan aku telah lahir baru berkat Yesus Tuhan yang memulihkan rohku dan hidup. Sehingga rohnya juga hidup di dalam aku dan mengubah pola pikirku tentang Tuhan. Tentang kasih karunia Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan. Tentang kemurahan Tuhan. Bahkan ia menuntun jiwaku, akal budiku untuk mengerti firman Tuhan. Dan beroleh kekuatan untuk meninggalkan keinginan-keinginan kedagingan yang ingin masuk ke dalam jiwaku. Tahap pertama. Di dalam hidup level kedua, Bapak Ibu. Setelah hidup baru ini, kita juga tahu bahwa di dalam kedagingan kita ini, ya, di dalam kedagingan kita ini, kita perlu belajar bahwa di dalam kedagingan ini ada sebuah tabiat atau sifat-sifat kedagingan yang duniawi, yang merupakan warisan nenek moyang, leluhur kita Adam dan Hawa, yaitu dosa. Dosa yang ada di dalam daging kita adalah sebuah kekuatan, sebuah kuasa yang setiap saat begitu kuat membujuk, merayu, menggoda pikiran kita untuk berbuat pelanggaran terhadap firman Tuhan. Saudara-saudari, inilah pentingnya. Kita tahu sekarang bahwa di dalam tubuh daging kita sebagai orang percaya, masih ada sesuatu yang kita harus bereskan. Yaitu tabiat, keinginan-keinginan dosa yang harus kita selesaikan. Nah, keinginan atau tabiat dosa di dalam saya ini, dia akan terus bekerja, terus berusaha habis-habisan untuk mengajak jiwaku, pikiranku, emosiku, kehendakku untuk memenuhi atau melaksanakan keinginannya melalui perbuatan atau perilakuku. Dan setelah kulakukan, maka terjadilah kehendaknya aku berbuat dosa lagi. Ketika kita berbuat dosa, berarti di situ kita butuh yang namanya pengampunan. Saudara-saudari, Alkitab juga memperlihatkan kepada kita bahwa di dalam kedagingan inilah kita sebetulnya ingin melakukan yang baik. Tetapi justru yang jahat itulah yang kita lakukan. Saya yakin, saya, Bapak, Ibu, bahkan yang mendengar, menyaksikan program ini, setiap hari, setiap waktu, pasti di antara kita semua selalu menginginkan berbuat baik, berbuat baik. Tidak ingin berbuat bohong, tidak ingin berbuat menyakiti orang lain. Saya tidak ingin melukai orang lain. Tetapi faktanya, realitasnya yang terjadi adalah yang kita tidak kehendaki lakukan itu, kita lakukan. Itu membuktikan bahwa ada sebuah kuasa atau kekuatan yang tidak bisa kita tangani atau tidak bisa kita atasi sendiri. Kita dapat lihat, ya, saudara-saudaraku, di dalam Roma pasal 7 ayat 18 sampai 20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ya, tidak ada sesuatu yang baik.
sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat dosa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa. Kata dosa di sini tunggal berarti dia sebuah kekuatan yang memang ada di dalam tubuhku. Yaitu racun-racun si jahat, racun-racun si iblis yang pernah dinikmati di Taman Eden oleh nenek moyang kita, dan DNA itu terus menjadi warisan bagi manusia. Kita bisa bayangkan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, seberapa kuat kita akan bisa menahan keadaan ini. Karena dia hidup. Nah, setiap kita melakukan yang tidak kita kehendaki, yang tidak baik ada dalam diri kita, sudah berarti kita sudah berbuat dosa. Kita sudah berbuat dosa. Setelah kita diselamatkan di pertobatan pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, cut off, semua dosa-dosa diampuni. Tetapi setelah itu, kita masih tetap berbuat dosa. Nah, di sini berarti kita harus jujur dan setia, mengakui kepada Tuhan bahwa kita tidak bisa mengatasi tabiat dosa ini seorang diri. Berarti kita perlu campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan dan kuasanya hidup di dalam kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan peperangan rohani ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Kuncinya adalah ketika kita percaya Tuhan, kita menerima rohnya di dalam kita. Roh kita sudah hidup. Dan ia menaruh rohnya di dalam kita, di dalam saya. Maka solusi pertama untuk mengatasi daging ini adalah kita harus hidup di dalam roh. Ya, berlatih menggunakan roh ini di dalam penghidupan kita. Ya. Nah, bagaimana kita berlatih menghidupkan roh Tuhan di dalam kita? Ya. Kita harus mengalami perbauran dengan Tuhan. Pergaulan, yang jelas kita harus bergaul dengan Dia. Bergaul. Sejauh ini kunci daripada kita melakukan bergaul dengan Allah adalah melalui sebuah PDF yang sudah berulang-ulang disampaikan juga melalui khotbah Bapak Gembala kita di tempat ini. Yaitu pujian, doa, dan firman. Kita tahu bahwa firman itu adalah kebenaran. Ada Allah, Tuhan sendiri, perkataannya sendiri. Bahwa pada mulanya ada firman, firman itu telah menjadi daging. Satu-satunya cara adalah kita hidup di dalam roh Allah, roh Tuhan. Supaya ia makin besar di dalam kita. Sehingga roh ini menjadi sebuah kekuatan dan kuasa yang menguasai pikiran kita. Dan ia pikiran, tekad, emosi kita menjadi terlindungi. Sehingga ia mampu menahan godaan, bujukan daripada daging. Dan kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kita dapat melihat sebuah ayat firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, ya, di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17, yang berkata, maksudku ialah, hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. That's right. Ya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Berarti Bapak Ibu, sifat atau kuasa dosa yang ada di dalam kita yang merupakan warisan itu adalah sifat-sifat dosa yang merupakan sifat-sifat si jahat yang ada di dalam tubuhku. Sementara di dalam rohku, Tuhan sudah tinggal di dalamku dan rohku dan rohnya dipenuhi dengan sifat-sifat Allah. Sekarang yang kita perlukan adalah bagaimana memperbesar kekuatan dan kuasa dan pribadi Allah di dalam rohku sehingga aku menjadi kuat, menjadi tegar, dan sanggup membawa jiwaku untuk mengabaikan keinginan daging. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita sekarang bisa untuk mengalahkan keinginan daging? Tentu kita perlu pertolongan dan campur Tuhan, tangan Tuhan. Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertobatan pertama kita mengalami darah Yesus untuk pengampunan dosa. Sekarang pun kita memerlukan darah Yesus untuk pengampunan dosa dalam pertobatan setiap hari. Tetapi untuk selanjutnya kita dalam mengalami ataupun melawan kehendak daging, untuk mematikannya kita perlu memikul salib Tuhan. Ya. Cara pertama ketika kita akan memulai mengikuti kehendak Allah, kehendak Tuhan, keinginan roh di dalam kita adalah kita mengikuti firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Nah, saudara-saudaraku, matikanlah dalam dirimu, dalam dagingmu, segala keinginan-keinginan yang duniawi. Mampu dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu, tidak akan bisa. Tentu dengan pertolongan campur tangan Tuhan, kamu bisa. Kamu bisa. Pertama matikan. Yang kedua di ayat pasal 3 ayat 8. Dia katakan tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Setelah dimatikan. Yang kedua buang. Kalau kita sudah buang jauh-jauh jangan ambil lagi. Kalau diambil lagi ya nempel lagi. Hidup lagi Bapak Ibu. Ketika kita mematikan dan membuangnya, itu pasti ada sebuah suasana yang tidak enak. Contoh, mau membuang berbohong atau kita mau berkata jujur. Entah itu bohong untuk sesuatu yang sederhana, bohong seriusan. Ya. Perasaan kita, pikiran kita, itu pasti mengalami yang namanya pertentangan. Tetapi kalau kita mengandalkan salib dan memikulnya dan Tuhan memberi kekuatan, kita akan melewatinya. Contoh sederhana, mungkin yang lebih fatal dari itu pasti banyak. Ya. Nah, kita harus memikul salib, memikul beban, rasa tidak nyaman,
rasa tidak enak ketika kita melakukan perintah ini. Katakanlah marah. Ya, marah, perkataan kotor. Wow, banyak pertobatan-pertobatan yang harus kita lakukan. Perkataan kotor. Ya. Kemudian kejahatan. Kejahatan itu bukan hanya perbuatan, tetapi ketika daging kita menggerakkan mata melihat orang, kemudian pikiran kita punya rasa benci, kesal, iri hati. Begitu kamu berbuat, keluar dari mulut, deng, jadilah dia. Ketika kita hidup di dalam roh, inilah perbedaannya. Ketika kita hidup di dalam roh, inilah perbedaannya. Roh itu menerangi pikiran, hati, emosi, perasaan, tekad kita. Dan ia menyatakan kesalahan. Ketika kita merasa tidak nyaman, kita merasakan sesuatu teguran atas perbuatan yang membuat salah atau melukai orang lain, disitulah kita bisa melakukan yang namanya pertobatan. Mengakui dosa adalah bentuk pertobatan setiap hari yang kita lakukan untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kita mengakui, maka setiap kita mengakui pasti dong punya perasaan malu. Maka di situ kita mulai melakukan pertobatan demi pertobatan setiap waktu. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan matikan, buang, dan melawan keinginan daging di dalam kita, kita juga harus memperhidupkan roh ini. Dan memenuhi roh jiwa kita untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan yang hidup di dalam kita. Yang sanggup dan mampu membuat kita kuat dan perkasa untuk melawan keinginan-keinginan daging. Bahkan melatih kita mematikan seluruh keinginan-keinginan daging di dalam kita dalam perjuangan seumur hidup. Sehingga ketika Tuhan datang, ia mendapati tubuh, jiwa dan roh kita ini sempurna. Ini yang Tuhan inginkan dalam kita. Sebuah perjuangan pertobatan demi pertobatan untuk mendapatkan tubuh, jiwa, dan roh kita sepenuhnya dikuasai oleh roh Allah. Nah, selain kita mematikan dan membuang, kita juga harus memberi makan, minum bagi roh dan jiwa kita, tubuh kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Yosua pasal 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa satu memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah. Bapak Ibu, kata-kata merenungkan ini sebetulnya adalah membayangkan bagaimana Tuhan itu. Jadi setiap kita membaca firman Tuhan, kita renungkan bahwa itu terjadi dalam hidup kita dan ia bekerja berkuasa atas kita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka kita perlu merenungkan supaya kita bertindak hati-hati. Nah, firman Tuhan, roh Tuhan bekerja, mengajar kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Dengan menginjek firman Tuhan ke dalam roh, jiwa, tubuh kita setiap hari. Banyak hal kita dapatkan. Memperkatakan dan merenungkan. Di dalam kita, dia akan mengatur langkah kita, bertindak hati-hati, melawan siasat-siasat si jahat melalui daging kita, ingin mengelabui kita. Kita bertindak hati-hati.
Dan kita mau turut bagaimana Roh mengajar kita untuk mengalahkannya. Meskipun rasanya pasti tidak enak sebagai bentuk kita memikul salib. Tapi ingat bahwa di balik itu semua Tuhan akan membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Yang kedua Bapak Ibu, setelah pertobatan-pertobatan setiap hari, kita juga mempunyai hidup baru, maka kita memerlukan hidup dalam satu komunitas, yaitu habitat orang-orang percaya. Ya. Karena di dalam 2 Korintus ayat 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti setiap orang yang percaya, itu memerlukan sebuah habitat, lingkungan atau kumpulan-kumpulan orang percaya. Supaya kumpulan-kumpulan orang percaya ini hidup dalam satu kelompok anggota tubuh, sesama anggota tubuh yang mempraktekkan hubungan saling mengasihi, saling melayani, saling menasehati, bahkan juga saling tolong menolong. Hal ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ketika yang mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dalam anggota keluarga Allah. Saudara-saudaraku, ini menandakan setelah kita hidup dalam sebuah hidup yang baru dan pertobatan setiap waktu, jangan lupa hidup dalam sebuah komunitas habitat perkumpulan anak-anak Allah. Ya. Sehingga di dalamnya kita mengalami rawatan melalui persekutuan. Yang kedua, kita juga harus berbaur, jangan menyendiri. Berbaur artinya kita membawa diri kita dalam perkumpulan-perkumpulan atau pertemuan-pertemuan ibadah. Supaya kita bisa mendapatkan suplaian, supaya kita bisa mendapatkan lawatan Tuhan dalam perhimpunan secara korporat. Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita sebagai ciptaan baru, kita membutuhkan sebuah lingkungan, sebuah habitat komunitas untuk bersekutu bersama, mendapatkan terang Tuhan, mendapatkan lawatan Tuhan. Di manakah itu? Kelompok kecil yang paling pertama adalah dalam gereja. Maka Bapak dan Ibu di rumah perlu membangun mezbah Tuhan. Sangat perlu membangun mezbah keluarga di dalam rumah tangga atau keluarga masing-masing. Sebagai miniatur gereja adalah keluarga. Bapak, ibu, anak. Ya, sudah cukup. Kata Tuhan 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. Mulai saudara-saudara. Habitat yang kedua adalah bisa dalam bentuk kersel, komsel, ataupun kelompok-kelompok kecil. Di mana setiap orang akan saling membagikan pengalaman. Bagaimana kasih Tuhan, bagaimana firman Tuhan dinyatakan untuk saling menguatkan. Ya. Kelompok yang lebih besar lagi adalah gereja di dalam ibadah raya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Dalam suasana pandemi sekarang ini, dari sektor pendidikan semua banyak mengalami perubahan. Dulu orang belajar di dalam kelas, sekarang mereka belajar online, PJB. Ya. Ini membuktikan semua sudah berubah. Saya justru sangat khawatir ketika nanti sekolah-sekolah dibuka, anak-anak malah bilang, Pak saya belajarnya dari rumah aja deh, karena udah terbiasa. Ya, coba bayangkan, sudah. Kemudian sektor bisnis, semua sekarang sudah mulai menjadi online semua. Ya, semua sudah berjalan dengan otomatis. Ya. Ini luar biasa, tidak lagi orang, semua touch, semua
pakai internet. Ini udah luar biasa, berubah. Bahkan sekarang ini pun perkantoran itu rapat. Di dalam satu ruangan pun mereka ada muka dengan muka. Tetapi mereka menggunakan satu aplikasi yang bisa mereka berdiskusi melalui media. Semua sudah mengubah tatanan hidup. Kita tidak menyadari ada sebuah perubahan akibat pandemi ini di sektor bisnis. Tetapi yang paling tidak nyaman Bapak Ibu Saudara-saudari adalah di sektor peribadahan. Di mana sektor peribadahan ini yang memungkinkan mengharapkan semua orang berkumpul di dalam satu tempat secara ramai begitu, sekarang sangat dibatasi dan terbatas Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai kapan kita akan begini? Kita belum tahu. Tetapi apakah hubungan kita dengan Tuhan, peribadahan kita dengan Tuhan harus berhenti? Jangan saudara-saudara. Firman Tuhan tidak pernah terhapus yang mengatakan janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Saya mengajak Bapak dan Ibu di dalam penghidupan komunitas, jangan tinggalkan peribadahan. Mulai aktifkan. Bapak Ibu dulu pernah carousel, komselnya bangunin lagi. Ayo kita berdoa bareng-bareng. Mau berdoa sekarang gampang, mau pakai WA pun berdoa bareng-bareng bisa. Mau telepon bisa. Jangan abaikan ini. Cari teman-teman kita, jangan sampai ada yang terhilang saudara-saudaraku. Akibat pandemi ini. Kita semua mempunyai tanggung jawab ketika kita menjadi orang yang hidup baru sebagai bagian daripada kata saling tadi. Saling menghubungi, saling mengingatkan, ayo kita berdoa. Ayo kita bangkitkan lagi carousel kita, kita bangkitkan lagi komsel kita bangkitkan lagi persekutuan kecil kita. Caranya gimana? Bisa melalui telepon, bisa melalui WA. Kalau sulit juga, ya datangi juga gitu. Nah, sekarang firman Tuhan mengatakan, jangan menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bapak Ibu, pertemuan ibadah secara offline tidak mungkin belum di gereja-gereja tertentu, tapi jangan kita menjauhkan dari pertemuan ibadah yang telah disediakan oleh gereja melalui online seperti yang sekarang ini. Duduk baik di rumah, lakukan ibadah, bagaimana kita melakukan ibadah di dalam sebuah ruangan, patuhi aturannya, dan nikmati semua jalannya ibadah bersama-sama di rumah. Sebagaimana yang ada ditayangkan melalui ibadah online. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada dua hal hari ini pertobatan. Jadi pertobatan seumur hidup karena kita masih ada di dalam daging dan untuk menyelesaikannya kita perlu waktu. Teruslah kita juga melakukan pertobatan, memulihkan relasi kita dengan Tuhan dan terus diperbaharui dalam pikiran, pengertian, pemahaman kita dan bertumbuh di dalam roh, mengikuti keinginan roh dan kehendaknya. Dan yang kedua Bapak Ibu, jangan tinggalkan komunitasmu. Sekalipun secara fisik tidak ketemu. Tetapi di dalam doa dan roh, kita harus saling mendoakan. Dan di dalam pengertian kita, kita juga harus saling menghubungi, baik melalui telepon ataupun baik melalui pertemuan yang tetap dibatasi oleh jarak. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak Bapak Ibu sekarang ini. Sekarang juga kita memulai hidup di dalam tuntunan roh, pertobatan dan hidup berlatih roh. Yang kedua, bangun dan hidupkan mezbah keluarga di tiap keluargamu masing-masing. Ingat 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir ada di situ. Doa dan ada firman Tuhan. Yang ketiga, segera bangun dan kembali bergabung dalam kersel, kelompok kecil komsel.
hidupkan kembali. Dan yang terakhir, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sekalipun itu ibadahnya offline. Bawa dirimu ke sana dan tetap bersama-sama mengalami hadirat Tuhan. Sekalipun ibadahnya online. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan hari ini kita bisa mengalami persekutuan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini yang kami dapat nikmati, kami dengar. Penuhilah roh kami dengan roh-Mu, sehingga roh kami menjadi kuat dan besar bersama-Mu, dan memenangkan pikiran kamu, memenangkan pikiran kami daripada kehendak bahkan tawanan keinginan daging. Dan mulai hari ini juga biarlah kuasa-Mu lewat salib dan kekuatannya memampukan kami memikul salib untuk mengalahkan segala keinginan daging. Mematikannya segala keinginan duniawi di dalam daging kami dan membuangnya dari dalam kehidupan kami sehingga Engkau Tuhan memenangkan tubuh kami dipenuhi dengan roh-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua saudara-saudari yang saat ini bergabung di dalam program ini mengalami pembaharuan di dalam penghidupan mereka, di dalam roh, di dalam jiwa, pikiran, tekad, emosi yang baru dan memenangkan tubuh mereka sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat terkasih, kini saatnya kita berjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur saudara. Dan saya ajak saudara kita bersama-sama terlebih dahulu nyanyikan lagu ini. Thank you Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Jemaat Tuhan, mari ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Untuk mengingat kematian Kristus bagiku. Yes Lord. Untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi. Yes Lord. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari jemaat Tuhan, masing-masing kita mengucap syukur. Karya terbesar daripada Yesus Kristus. Thank you Jesus. Tubuhmu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, ya Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
mengagumi. Terima kasih Yesus. Ada kuasa dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sebab itu lakukan dengan penuh iman. Imani. Mulai persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, engkau mengalami kekuatan yang baru. Yes Lord, semangat yang baru. Kesembuhan bagi tubuhmu, juga bagi jiwamu, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiralabalaba syatakaralaba shidaralama ya syanda. Thank you Jesus. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kurapapapapa syadaralapa sikaralapa. Terima kasih Tuhan. Kami beri hidup kami bagimu. Kami mau mencintai Engkau lebih dari segalanya. Sebab Kau telah beri hidupmu bagi kami. Kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Bapa. Oh, kiralah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami sudah diselamatkan ya Bapa. Oleh anugerah Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karya penebusan Kristus yang sudah selesai buat setiap kami. Sekarang Tuhan, kami terus akan kerjakan keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kuramana masandara. Kami mau hidup selalu dalam perkenanan, melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, takut akan Engkau. Iralamaya sandara lama syataka. Yes Lord. Bapakku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Kuramana maya syataka. Ikarana maya syataka. Apapun pergumulan mereka, Engkau gembala yang baik buat mereka. Yes Lord, Engkau gembala yang baik. Kau tidak pernah membiarkan mereka. Ya, Kau terus menjaga, melindungi mereka. Engkau dahsyat, Engkau menyediakan semua yang mereka perlukan. Dalam nama Yesus. Urabasyadara, setiap jemaat mengalami terobosan, mengalami mujizat daripada-Mu ya Tuhan. Ada terobosan-terobosan rohani terus terjadi dalam setiap jemaat Tuhan. Yes Lord, mereka mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Raja di atas segalanya. Terima kasih Abah ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan dengan iman dan dengan penuh sukacita. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mengangkat amplop persembahan dan sama-sama kita mendeklarasikannya. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan,
Kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami datang kepadamu. Menaikkan pujian syukur, banyak limpah dan terima kasih. Tuhan Yesus sudah menjaga, memelihara kami. Sehingga kalau sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ini. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami yakini, imani dan percayai apa yang kami sudah deklarasikannya kepadamu Tuhan. Pasti Tuhan Engkau mendengarkannya dan kami pasti diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan Yesus, Pak Manco Silitonga Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu ini. Roh hikmat pewahyuan kuasa, Engkau selalu berikan baginya Tuhan. Dimanapun Engkau percayakan hamba-Mu ini melayani, dan kami juga berdoa, apapun Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu Pak Manco Tuhan, yang sedang dikerjakannya, kami yakin dan percaya Engkau akan buat berhasil. Berkati keluarga, istri dan anaknya Tuhan. Kami yakin dan percaya penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dahsyat luar biasa menyertai akan keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami menyerahkan gembala kami, Pak Bram Tuhan, bersama Ibu Seril dan ketiga anaknya. Kami yakin dan percaya mereka tetap selalu ada dalam penjagaan Tuhan. Mereka tetap selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Gembala kami dan keluarga selalu nikmati, rasakan bersama denganmu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami menyerahkan gembala rasuli kami bersama dengan tim elders Tuhan yang ada di pusat Tuhan. Engkau juga menyertai mereka. Berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Mereka selalu nikmati, rasakan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami juga berdoa Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami dari Pak Presiden, Wakil Presiden, bersama Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah RT dan RW, begitu juga TNI dan Polri Tuhan, dalam mereka menjalankan tugas, biarlah mereka menjalankan dengan baik, dengan benar, dengan ada takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan, negara kami ini, bangsa yang kami kasih, kami cintai ini Tuhan, boleh aman, tentram, karena Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan semua pemerintah yang sudah berusaha semampu mereka, sekuat mereka, untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan mereka Tuhan kekuatan, berikan mereka kemampuan, dan juga perlindungan daripadamu Tuhan. Sehingga ketika mereka menjalankan tugasnya Tuhan, mereka juga aman dalam lindungan Tuhan. Beserta keluarga mereka Tuhan, mereka juga terhindar, terproteksi oleh Tuhan. Sehingga tidak Tuhan mengalami atau tidak terjangkit dengan virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, para medis yang ada Tuhan. Dokter, perawat, semua yang terlibat Tuhan, baik dalam rumah sakit Tuhan maupun klinik-klinik. Tuhan Yesus, Engkau juga menjagai mereka. Engkau melindungi mereka Tuhan, proteksi mereka. Berikan mereka juga hikmat, akal budi, kekuatan daripadamu Tuhan. Sehingga ketika mereka bertugas Tuhan, mereka juga bertugas dengan baik Tuhan. Dan mereka juga terlindungi sehingga mereka tidak tertular oleh COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Di mana kalau kami Tuhan boleh ada di bangsa yang kami kasih, bangsa Indonesia ini Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat di bangsa ini Tuhan, melalui kehidupan kami, melalui sikap, tindakan, perkataan, dan perbuatan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan bangsa ini Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau Tuhan yang menjamah Tuhan setiap umat-umat yang ada di bangsa ini nih. Sehingga Tuhan Yesus, mereka Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan bangkit berdiri. Haleluya, tetap bersemangat jemaat Tuhan. Dan yang lebih penting adalah tetap jaga persekutuanmu dengan Tuhan. Lakukan PDF, pujian doa, firman secara konsisten. Itu nomor satu ya, hal yang penting banget. Tapi hal yang kedua, terus aktif dalam persekutuan orang percaya. Seperti yang tadi juga sudah dibagikan oleh Pak Maju. Ya, mari kita terus aktif di dalam setiap komunitas kita. Karena inti kehidupan berjemaat kita adanya di situ, ya. Biarlah kita saling menasihati, saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain di hari-hari ini di dalam komunitas sel kita. Melalui komit kita ataupun melalui carousel kita. Jadi mari kita aktif lakukan itu. Oke, tetap jaga kesehatanmu. Saudara sehat, keluargamu sehat, lingkunganmu juga sehat, Indonesia juga sehat. Puji Tuhan. Mari angkat hati dan kedua tangan saudara. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat terbaik, berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi yang melampaui segala akal, memenuhi pikiran, perasaan hatimu. Terus alami anugerah daripada Yesus Kristus. Terus mengalir dalam hidupmu. Yes. Alami persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus, menyertai setiap langkah hidupmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang menjemput kita, gerejanya, dan bahkan bersama Dia selama-lamanya. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan amin.